Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar, definisi dan rumusnya. Definisi turunan fungsi aljabar ini ya. Definisi turunan fungsi aljabar. Pada setiap sembarang bilangan X di dalam daerah asal F, turunan fungsi fx didefinisikan sebagai turunan X aksen sama dengan limit H mendekati 0 fungsi F X plus H dikurang fungsi X per H. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini, dia kan ada kurva gitu. Kurva, kemudian ada grafik, kemudian ada kurva, kemudian di sini ada garis lurus. Nah, garis lurus ini ada gradien itu M sama dengan delta Y per delta X gitu. Ketika ditarik sini, dia garis itu tidak lagi memotong sehingga menyinggung, sehingga ini fungsi X, dan di sini adalah X, dan di sini adalah, anggaplah sini jaraknya adalah H. Nah, jadi sini titiknya adalah fungsi X plus H, dan di sini adalah X plus H. Nah, jadi ketika garis singgung itu, garis ini ditarik, maka limitnya mendekati 0, hanya seperti itu. Jadi seperti ini rumusnya. Tentukan turunan fungsi dari X kuadrat. Nah, jadi kita masukkan fungsi X kuadrat sama dengan limit H mendekati 0, fungsi X plus H dikurang fungsi X per H. Nah, jadi ini masukkan X plus H pangkat 2. Nah, jadi X plus H pangkat 2, jadinya X pangkat 2 adalah X pangkat 2, X kali X, 2 kali X kali H, 2XH, H pangkat H kali H pangkat 2 dikurang X kuadrat. Ini X kuadrat. Ini X kuadrat. Ini X-nya nih sama nih. X kurang X habis, sisanya 2XH plus H kuadrat per H. Nah, hanya ini kita coret, ini coret. Ini jadinya sisa 2X. H ini kan H pangkat 2 nih, jadinya H. Kemudian kita substitusikan H sama dengan 0. H-nya kita ganti dengan 0, jadinya 2X plus 0 sama dengan 2X. Nah, bagaimana seperti ini misalnya? Tentukan turunan fungsi berikut ini untuk nilai-nilai X yang diberikan. Fungsi X kuadrat dikurang 4 untuk X sama dengan 3. Nah, jadi turunan fungsinya itu bagaimana kalau nilainya 3. Nah, kita masukkan rumusnya fungsi 3. Jadinya limit 3 plus H dikurang fungsi 3 sama dengan per H. Limit H mendekati 0, 3 plus H pangkat 2, ini kan X kuadrat. Jadi ini pangkat 2 dikurang 4. Dikurang 3X 3 pangkat 2 dikurang 4. Kan ini X-nya pangkat 2. Ya kan, ini plus H. Nah, ini 3 pangkat 2. 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 2 kali 3 nih. 2 kali 3. Ini kan 3 pangkat 2 tadi ya. 3 pangkat 2 itu 9. 2 kali 3, 6 kali H. 6H. H pangkat 2. Dikurang 4, dikurang 3 pangkat 2. Ini dalam kurung ya. 3 pangkat 2, 9 dikurang 4. Per H. Sama dengan limit H mendekati 0. Ini 9 kurang 4. 9 kurang 4, 5. 5 plus 6H plus H kuadrat dikurang 9 kurang
4, 5. 9 kurang 4, 5. Nah, ini 5-nya per H ya, per H. Nah, jadi 5-nya ini kan sama nih, kita coret 5 kurang 5, 5 kurang 5. Lima kurang 5 habis, sisanya 6H plus H kuadrat. Jadinya limit H mendekati 0, jadi ini 6H plus H kuadrat per H. H-nya ini kita coret. H-nya kita coret-coret. Jadinya limit H mendekati 0, 6 plus H. H-nya kan pangkat 2 nih. Yang dicoret, jadinya pangkat 1. Sama dengan, kita substitusikan 6 plus 0. H-nya sama dengan 0. Hasilnya adalah 6. Nah, hasilnya adalah 6. Jadi, dengan rumus limit H mendekati 0, itu kita bisa menjawab soalnya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau misalnya pakai rumus? Nah, ini ada rumus. Rumus turunan fungsi aljabar. Rumus turunan fungsi tunggal. Jika fungsi K konstanta, jika fungsi X-nya itu sama dengan konstanta, konstantanya untuk membilangan real, maka turunan fungsinya adalah 0. Kalau dibuktikan pakai limit, hasilnya adalah K kurang K sama dengan 0. 0 bagi 0, 0. Ya, K kurang K sama dengan 0. Hasilnya 0. Tentukan turunan dari fungsi 5. Fungsi negatif 10. Fx sama dengan 5. Fungsi X sama dengan 10. Negatif 10. Fungsi X sama dengan 2 pangkat 3. Nah, ini kita langsung jawab. Turunan fungsi dari 5 itu sama dengan 0. Karena dia tidak punya fungsi X. Bagaimana kalau negatif 10? Maka turunan fungsinya adalah juga 0. Dan bagaimana kalau bentuk pangkat dan juga 0? Jadi, kalau dia bilangan konstanta untuk bilangan real, maka kalau diturunkan maka akan menghasilkan bilangan 0. Oke. Selanjutnya, rumus turunan majemuk. Nah, ini ada turunan, ada rumusnya. Bentuk fungsinya adalah koefisien, variabel, dan eksponen atau pangkat. Dan N adalah bilangan bulat positif. Maka turunan fungsinya adalah, nah jadi koefisien A-nya tadi dikali oleh N, N-nya dikurang 1. Baik, kita langsung ke contoh soal. Kita jawab yang A. Turunan fungsi dari 2x pangkat 4. 2x pangkat 4. Kita turunkan. Jadinya 2. Ini kan 2 nih koefisiennya. Dikali 4. Dikali 4. Ini 4-nya. X 4 dikurang 1. Sama dengan 2 kali 4. 8. 8. X 4 kurang 1, 3. Jadi hasilnya adalah 8x pangkat 3. Baik, sekarang yang B. 3x kuadrat. Kita turunkan. 3 kali 2. 2 kurang 1. Sama dengan 3 kali 2. 6. 6x pangkat 1. 1 boleh ditulis, boleh ditulis, boleh tidak, tapi biasanya tidak ditulis.
Selanjutnya yang C. Fungsinya adalah 5x. Berarti turunan fungsinya adalah 5. Gitu aja. 5x. Berarti turunan fungsinya adalah 5. Karena kan sesudah 1 itu 0. X pangkat 0 itu nilainya 1. Jadi X pangkat 0 itu nilainya 1. Sekarang yang D. Fungsi turunan dari X pangkat negatif 4. Kita turunkan. Ini negatif 4-nya. Ini kan negatif 4 nih. Jadi turun ke bawah sini. X negatif 4. Sorry. Negatif 4 dikurang 1. Hasilnya adalah negatif 4x pangkat negatif 5. Nah. Atau lebih jelasnya seperti ini. X pangkat negatif 1 itu X pangkat negatif N lah gitu. N untuk sembarang bilangan bulat. X pangkat negatif N. Nah, jadi ini sama dengan 1 per X pangkat N. Jadi ini sampai sini sudah benar. Tapi yang lebih bagusnya seperti ini. 4X pangkat 5. Seperti itu. Lanjut ke E. Fungsi dari 2x negatif 6. 2x pangkat negatif 6. Turunan fungsinya adalah 2 dikali negatif 6. Negatif 6 dikurang 1. 2 kali negatif 6 negatif 12x negatif 6 kurang 1 7. Jadinya hasilnya min 12x pangkat negatif 7 atau negatif 12 per x pangkat 7. Nah, ini benar, seperti ini juga benar. Biasanya kalau soal itu mencari bentuk yang paling sederhana. Selanjutnya yang F. Yang F, fungsi dari 3 per X pangkat 5. Turunan fungsinya adalah, nah ini sebelumnya kita ubah dulu bentuknya dulu, nanti jangan seperti itu bentuknya. Jadinya 3 dikali 5x 5 dikurang 1. Salah. Jadinya seperti ini ya. 3 dikali 3x pangkat negatif 5. Nah, ini bentuknya belum diturunkan. Kita turunkan. F aksen sama dengan 3 dikali negatif 5. Negatif 5 dikurang 1. Sama dengan 3 kali negatif 5 negatif 15x negatif 6. Sampai di sini sudah benar, tapi kalau lebih mau lagi seperti ini. X pangkat 6. Seperti itu. Baik, yang G ini kayaknya sama dengan yang F ya. Yang G ini sama kayak yang F nya. Coba kita kerjakan yang H ya. Yang H. Yang H. Ini masukannya. 2x pangkat. Fungsi dari 2x pangkat 5 per 2. Nah, ini langsung kita turunkan juga. Seperti 2 dikali 5 per 2 x. 5 per 2, 5 per 2 dikurang 1. Kan dikurang 1 itu rumusnya. Sama dengan 2 kali 5, 10 kali bagi 2 sama dengan 5. Atau ini kan sama nih. Coret-coret gitu. Jadinya 5. X 5 per 2. Nah kan 5 per 2 ini kan penyebutnya 2.
Jadi kita samakan aja 2 per 2 sama dengan 5x. 5 kurang 2, 3. 3 per 2. Nah, jadi ini seperti jawabannya. Atau 5 akar x pangkat 2 pangkat 3. Nah, seperti itu. Oke, sekarang yang I. Fungsi turunan dari x akar x. Nah, ini kita ubah dulu ke bentuk pangkat. X dikali x pangkat 1 per 2. Jadi akar itu bentuknya 1 per 2. Jadi akar itu akar. Nah, jadi akar x itu sama dengan x pangkat 1 per 2. Makanya kan gini, kalau akarnya 9 itu sama dengan 3. Kenapa? Karena akar 9 itu sama dengan 9 pangkat 1 per 2. 9 itu sebenarnya 3 pangkat 2. Ya kan, 3 pangkat 2 itu 3 kali 2. 3 kali 3. Pangkat 1 per 2. Dari sini ya. Ini kan, kalau 2 kali 2, 1. 2 kali 1, 2. Bagi 2, 1 jadinya. Kita bisa kita coret nih. Nih coret kan. Jadinya sisanya jadi 3. Nah, seperti itu untuk bentuk akar. Jadi akar x itu sama dengan x pangkat 1 per 2. Nah, ini kita gabungkan. Ini kan x-nya ini bilangan pokoknya sama. Jadi 1 ditambah 1 per 2 sama dengan x. 2 per 2, ini kan kita samakan penyebutnya. Tambah 1 per 2 sama dengan x pangkat 3 per 2. 3 per 2. Oke. Jadi turunan turunan fungsinya itu x pangkat 3 per 2. Nah, ini kita turunkan. Nah, ini kita turunkan. Ini masuk 3 per 2 x. 3 per 2 dikurang 1. Kan selalu diturunkan 1 ya, turunan. Maka hasilnya adalah 3 per 2 x. 3 per 2 dikurang 2 per 2. Sama dengan 3 per 2 x di 1 per 2. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Sampai sini sudah betul. Atau 3 per 2 akar x. Nah, ini jawaban akhirnya yang betul juga. Demikian penjelasan dari Bapak untuk fungsi turunan turunan fungsi aljabar. Nah, ini nanti untuk selanjutnya coba kerjakan yang G dan yang coba kerjakan yang G dan yang Z. Nanti sambil coba-coba di rumah. Demikian penjelasan untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Terus belajar untuk menghadapi soal-soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.